Kembali ke Taijung yang kini sadar dalam keadaan terikat dan dikurung di sebuah kapal kecil, sedangkan di ruangan lain si Gondrong dan teman-temannya sedang berpesta pora. Tak berselang lama, Pak No dan NB tiba di pelabuhan berkat mengikuti GPS di ponselnya Taijung, hingga tiba-tiba suara sirene polisi terdengar, lalu mereka segera bersembunyi kemudian berpencar. NB masuk ke gedung klub malam sementara Pak No memeriksa kapal-kapal yang bersandar. Ternyata detektif Ilguk dan tim bantuan Busan juga tiba di lokasi kemudian langsung memeriksa pesta tersebut. Meskipun sempat dihalangi si Gondrong, tapi detektif Ilguk memaki dan mengancamnya sampai ketua gangster itu seketik skicep. Ilguk lalu memerintahkan Pak Yang mencari di kapal selagi dia menggeledah klub. Sementara di ruangan lain Panjul sedang dengan dua wanita cukurukuk. Ketika salah satu menolak permintaannya karena belum diberi tas baru, Panjul marah dan langsung menyiksa mereka secara habis-habisan. Dia lalu menelepon si Gondrong dan mengajaknya untuk menghajar si kurir. Tapi si Gondrong malah menyuruhnya agar tidak kemana-mana dulu karena polisi sedang ada di lokasi. Namun Panjul yang teler justru mengabaikannya. Dia tetap memaksa keluar dengan sempoyongan dan menuju tempat Taijung ditahan. Namun saat Panjul masuk ke ruangan itu, Taijung sudah menghilang. Ternyata Pak No lebih dulu menemukan dan segera membebaskan Taijung. Saat mereka hendak kabur, Pak Yang muncul dan memerintahkan mereka berhenti. Dia memarahi Pak No menyuruhnya jangan membantu kriminal dan memikirkan nasib putrinya. Namun Pak No menolak mengikuti prosedur karena dia lebih percaya Taijung daripada polisi. Tak lama, Ilguk tiba tepat sebelum Pak No dan Taijung pergi. Dia pun hendak meringkus Taijung, tapi tiba-tiba berkat NB, mereka bertiga akhirnya bisa kabur dari pelabuhan. Sementara Panjul tantrum kayak bocil kehilangan mainan. NB lalu membawa ayahnya dan Taijung ke rumah seorang teman di Busan. Saat yang lain masuk untuk istirahat, mobil tua milik Pak No tiba-tiba berasap karena terlalu dipaksa kerja keras. Besok paginya, Pak Yang pergi ke terminal Busan dan membuka loker sesuai nomor yang dikirim Taijung. Di dalamnya ada dokumen yang sebelumnya diberikan Samidi, yaitu profil Panjul dan bukti lain. Apakah Pak Sipir Yang akan membantu Taijung? Di tempat lain, Panjul sedang menonton rekaman CCTV yang menayangkan bagaimana Taijung bisa lolos. Dia pun marah besar dan memerintahkan si Gondrong mencari keberadaan Taijung. Dia kemudian menelepon Samidi menanyakan apakah Samidi sengaja membantu Taijung kabur agar tidak perlu mengembalikan uangnya. Tapi Samidi justru bicara soal hadiah dan menganggap permainan ini semakin menarik. Selagi si Gondrong menghajar anak buahnya yang dianggap gagal, Taijung sedang memiliki proyek di bengkel kecil milik temannya NB. Di sana dia merakit senjata yang akan dipakai untuk balas dendam dengan si Panjul. Keesokan harinya, Panjul membuat instastory yang mengatakan kalau dia akan bermain golf di jam dan tempat tertentu. Dia sengaja mengunggahnya untuk memancing Taijung datang. Sedangkan di sebuah restoran mewah, Samidi menyapa ibunya Panjul dan memperkenalkan diri sebagai teman Panjul. Tak lama kemudian, bapaknya Panjul datang sementara istrinya pamit ke toilet sebentar. Samidi lalu menawarkan perlindungan lagi, tetapi si Pak DPR menolak bahkan cenderung meremehkan kinerjanya Samidi. Hal itu tentu menyakiti hati mungilnya Samidi. Tapi saat Samidi membalas dengan kata-kata lebih pedas, si DPR malah merasa paling tersakiti. Lalu malamnya, ayah Panjul mengirim sekelompok orang untuk menghabisi Samidi di rumahnya. Mereka tidak tahu kalau yang didatangi adalah kandang macan. Samidi yang sedang bersantai pun melihat pergerakan itu dan segera menyiapkan katananya. Hingga tak lama kemudian, Samidi pun langsung membrutal. Sementara itu, di atap rumah teman NB, Pak No dan Taijung duduk santuy sambil nyebat sebatang surya. Di sini, Pak No membuka kisah masa lalunya yang mana dulu dia adalah pemabuk dan sering pulang pagi. Suatu ketika, istrinya menegur hingga mereka adu bacot. Di tengah situasi itu, Pak No sempat keluar membeli sebat. Tapi ketika kembali, rumahnya sudah terbakar akibat puntung rokok yang dia buang saat bertengkar. Dari situ, dia dituduh sengaja membakar rumah dan istrinya, lalu dihukum selama 20 tahun penjara. Jadi itulah dosa terbesarnya yang membuat NB sempat membencinya. Sementara itu, NB sedang di minimarket untuk membeli deji samsu dan beberapa minuman. Naasnya, saat hendak membayar di kasir, NB bertemu detektif Ilguk. Sontak NB pun panik dan cepat-cepat keluar. Namun, Ilguk mengejar untuk mengembalikan sebatnya NB yang tertinggal. Ilguk juga menunjukkan foto Taijung, tapi NB berpura-pura tidak kenal dan segera pergi. Saat itulah Ilguk melihat tato di punggungnya NB yang terasa familiar.
Dia pun memikirkannya sambil nyebat di depan minimarket hingga tiba-tiba dia teringat dengan tato anaknya Pak No waktu memeriksa rumahnya dulu. Dia pun segera menelepon timnya dan memerintahkan mereka mengejar sepeda yang baru saja meninggalkan minimarket. Untungnya, NB berhasil lolos dan kembali ke rumah temannya dengan selamat. Hingga tak berselang lama, Ilguk menemukan sepeda yang dipakai NB terparkir di depan rumah. Namun saat dia dan timnya hendak menggerebek mereka, Pak No dan NB tiba-tiba kabur menggunakan mobil. Begitu para polisi pergi mengejar mobil, Taijung langsung memanfaatkannya untuk tancap gas. Ilguk dan polisi lain mengikuti mobil NB sampai bengkel. Dia lalu menggeledah dalamnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Detektif itu kemudian menekan Pak No menanyakan lokasi Taijung, tapi Pak No berpura-pura tidak tahu apa yang dia maksud. Sontak Ilguk naik pitam, tapi dia tidak bisa menahan mereka tanpa bukti. Sementara di rumah, temannya NB menunggu kabar dengan cemas. Hingga tiba-tiba pintu diketuk dan saat dibuka, beberapa saat kemudian, Pak No dan NB pulang dan terkejut melihat orang asing berada di teras rumah. Lalu orang asing yang tak lain adalah Samidi ini menunjuk ke arah temannya NB yang tergeletak pingsan. Pak No segera membawanya ke dalam selagi NB menghadap Samidi. Di sini, Samidi penasaran kenapa orang Kismin seperti mereka mau membantu seorang kriminal seperti Taijung. Dia bahkan menuduh Pak No dan anaknya bersekongkol demi mengharapkan imbalan. Samidi lalu menyebut nama mereka satu persatu. Selain itu, dia juga tahu masa lalunya Pak No termasuk hubungannya dengan NB yang sempat tidak akur. NB yang merasa direndahkan lantas berusaha menyerang Samidi, tapi justru ini yang dia terima. Seperti biasa, Samidi yang terlalu OP langsung menjatuhkan keduanya dengan gampang. Setelah mematahkan jarinya Pak No, dia lalu memperingatkan agar bapak anak itu berhenti ikut campur, sebab Samidi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Di sisi lain, Taijung kini menuju ke lokasi Panjul berada sesuai di instastory-nya. Begitu tiba, dia langsung disambut anak buah si Gondrong. Namun Panjul justru meremehkan Taijung dengan menyebutnya pecundang yang tidak tahu diri. Taijung lalu menuntut Panjul untuk mengakui kejahatannya, tapi Panjul menolak dan malah menyalahkan Samit sebagai dalang yang mengatur semuanya. Tanpa banyak bacot lagi, Taijung lantas mengeluarkan senjata rakitannya dan langsung memulai pertempuran satu lawan banyak. Taijung sempat kewalahan saat menghadapi si Gondrong, tapi akhirnya dia bisa menumbangkan jamet itu lalu mengambil pistolnya. Dia memilih tidak menghabisi si Gondrong sebab tujuan utamanya adalah si Panjul. Kemudian dia pun bergegas mengejar Panjul yang kabur. Lalu si Gondrong bersama anak buahnya menyusul menggunakan mobil dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meskipun sempat nyaris ditabrak, tapi Taijung yang rupanya mantan atlet tong setan ini berhasil menghindar dengan epik. Beberapa saat kemudian, dia sudah berada di belakang mobilnya si Gondrong, dan inilah yang terjadi berikutnya. Usai membantai si Gondrong CS, Taijung langsung merebut mobil sekaligus senjata dan kembali mengejar Panjul. Dan aksi adu tembak pun tak terhindarkan. Begitu mereka keluar dari terowongan, tiba-tiba sebuah truk tronton sengaja lawan arah, lalu Taijung segera melakukan ini. Lagi-lagi, Taijung berhasil selamat dari maut, sedangkan mobil sportnya Panjul ringsek. Lantas Taijung turun dan mendekati Panjul yang sudah sekarat. Dengan ponsel di tangan, dia memaksa Panjul mengakui kejahatannya. Namun, si Jamet menolak hingga akhirnya innalillahi duluan. Kemudian ponsel Panjul tiba-tiba berbunyi. Taijung mengangkatnya dan mendengar suara Samidi di seberang. Saat Samidi memanggil Taijung dengan Mas Vitamin, saat itulah Taijung sadar siapa Samidi sebenarnya, yaitu si pencipta balapan maut tempo hari.
2,800기본 비타민 C. 그래서 필요한 게 뭐냐? Kemudian Taijung mencari ke sekeliling dan melihat sosok Samidi berdiri di atas jembatan. Di sini, Samidi menawarkan 5 miliar won sebagai hadiah dan mengajak Taijung untuk bekerja sama. Dia bahkan berjanji akan memulihkan nama baik Taijung. Namun Taijung menolak mentah-mentah tawaran tersebut sebab uang tidak bisa mengembalikan waktunya yang hilang. Apalagi juga tidak bisa menghidupkan kembali almarhum adik kesayangannya. Taijung juga mengancam akan balas dendam dengan menyeret Samidi jatuh ke titik terendah sampai pria itu tidak bisa sombong lagi. Samidi lantas tersenyum psikopat dan menyuruh Taijung untuk menemuinya. Namun Taijung langsung memutus telepon secara sepihak. Setelah dari situ, Samidi langsung mendatangi rumah mewah milik Pak DPR terhormat bapaknya Panjul. Dia menghabisi si anggota dewan dan istrinya dengan sangat brutal. Sambil menatap yang mulia Pak DPR yang sakaratul maut, Samidi mengungkap kalau dialah yang menghabisi kedua orang tuanya 16 tahun lalu. Dia melakukannya karena kesal sebab orang tuanya ingin mendonasikan aset ke sebuah kuil. 합쳐서 한 130번 정도 찔렀나? 그랬을 거야. 재산 대부분을 기부한다는 약정서를 들고 와서. Kebetulan ada berita tentang tahanan kabur sehingga Samidi langsung menjadikannya sebagai kambing hitam. Dari situlah asal mula metode avatar lahir. Tak lama, tim pembersih datang dan langsung bekerja cepat membereskan kekacauan. Dan keesokan paginya, Samidi mengunjungi ruko Pak No yang kosong. Di sana, dia menemukan satu-satunya foto Pak No bersama NB yang selamat dari tragedi kebakaran. Namun, Samidi langsung memusnahkannya. Besoknya, Pak No yang sedang mengambil mobil di bengkel tiba-tiba diringkus oleh detektif Ilguk dan tim kepolisian. Pak yang jelas tidak setuju karena penangkapan itu menurutnya tidak sah. Tetapi si detektif korup tak memedulikan pendapatnya. Rupanya, Samidi datang ke rumah Pak No karena dia punya rencana licik, yaitu menjadikan Pak No sebagai kambing hitam atas kematian orang tuanya Panjul. Penangkapan itu pun tersebar di media dan Taijung yang melihatnya langsung sadar bahwa Pak No dijebak persis seperti dirinya dulu. Lalu saat Pak No sedang diinterogasi, NB berusaha menemui ayahnya tapi dihalangi oleh polisi. Sedangkan Pak No terus membantah dan meyakinkan kalau dia tidak bersalah. Namun, semua bukti sudah dikunci dan disusun secara rapi oleh Samidi. Bahkan sampel DNA Pak No sengaja disebar di rumah Panjul agar tidak ada celah untuk Pak No lolos dari manipulasinya. Jadi, apapun yang Pak No jelaskan, polisi dan pengacara tetap memojokkannya. Sehingga Pak No akhirnya ditahan sementara sebelum dibawa ke penjara. Belum berhenti di situ, Ilguk malah mengancam akan menyeret NB juga karena menurut dia, Pak No dan NB bekerja sama. Pak No pun memohon agar anaknya tidak dilibatkan dalam masalah ini. Jika NB sampai ikut terseret, dia bersumpah tidak akan tinggal diam. Kemudian Taijung pulang ke rumah Pak No dan mendapati seluruh ruangan berantakan. Setelah diperiksa, dia menemukan banyak kamera tersembunyi yang dipasang oleh Samidi untuk memantau Pak No NB sendiri terlihat sangat terpukul. Karena meskipun jiwanya kayak preman, dia tetap menyayangi ayahnya. Dia tidak ingin sang ayah kembali mendekam di penjara. Apalagi mereka baru saja berkumpul setelah sekian lama terpisah. Taijung pun merasa bersalah karena Pak No menjadi korban Samidi akibat membantu dirinya. Dia lalu berjanji akan menyelamatkan Pak No bagaimanapun caranya dan apapun risikonya. Di sisi lain, rencana Samidi berjalan mulus sehingga dia tampak puas. Siti kemudian menyarankan agar Samidi membuat pameran sekaligus membuka identitas aslinya di acara lelang berikutnya, yang mana ternyata selama ini dialah sang seniman misterius bernama Arleli. Artinya, Samidi sendiri yang membuat patung-patung itu untuk kemudian dilelang dan dibeli oleh orang yang menyewa jasa manipulasinya. Dan patung yang ke-100 kali ini sangat mirip dengan NB, anak dari korban terbarunya. Tak lama kemudian Samidi mendapat telepon dari Taijung. Dia marah sekaligus mempertanyakan alasan Samidi melakukan ini semua. Taijung juga meminta agar Samidi berhenti melibatkan orang-orang yang tidak bersalah termasuk Pak No dan NB. Namun, Samidi justru meminta Taijung datang ke terowongan, tempat dulu Taijung mengembalikan handphone jebakan. Di sana, Samidi sudah menyiapkan pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa kedua orang tuanya Panjul. Lalu dia memberikan dua pilihan kepada Taijung, yaitu bekerja sama dengannya atau menyerahkan diri ke polisi. Namun, Taijung tidak menanggapi dan langsung pergi begitu saja, membuat Samidi naik pitam karena tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Taijung.
Kemudian kita diperlihatkan dengan hubungan Pak No dan NB yang sebenarnya dulu sangat hangat. Saat ibu NB meninggal pun, NB tidak pernah menyalahkan ayahnya. Dia bahkan sering mengunjungi ayahnya di penjara. Namun, Pak No mengetahui bahwa NB dibully oleh teman-temannya karena dianggap sebagai anak kriminal. Karena sayang, Pak No lantas terpaksa menyuruhnya berhenti datang. Dia juga meminta agar NB berpura-pura tidak punya ayah. Jadi itulah alasan NB merasa ditolak hingga membenci ayahnya sendiri. Dan rasa kecewanya itu berlanjut sampai Pak No bebas. Padahal di lubuk hati yang terdalam, NB masih sayang dengan ayahnya. 너 아빠한테 왜 이렇게 못해 그냥? 교도소에 있을 땐 그렇게 보고 싶어 했으면서 막상 보니까 또 막 그거 좋아해서 그러는 거다. Begitupun Pak No yang menyayangi sang anak lebih dari nyawanya sendiri, sehingga dia membuat keputusan nekat agar NB tidak dilibatkan dalam masalah ini. Keesokan harinya NB datang menemui Pak No, tapi tak ada angin, tak ada hujan. Pak No tiba-tiba berpesan agar NB harus tetap hidup. Dia juga menyuruh NB menggunakan tabungan yang dia kumpulkan dari bekerja. NB tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya itu. Semua baru terjawab saat berita di TV mengabarkan tentang Pak No yang mengaku sebagai pembunuh si DPR. Bahkan Pak No mengatakan semuanya dengan santuy sambil nyebat. Tapi Pak Yang yakin pengakuan itu palsu sebab dia sangat mengenal Pak No. Dia bahkan bertekad akan membuktikan bahwa Pak No tidak bersalah. Tetapi Ilguk si polisi bangke menyuruh Pak Yang untuk tidak banyak tingkah. Belum selesai perkara Pak No, masalah lain muncul saat tiba-tiba Taijung datang ke kantor polisi. Dia membuat polisi pusing dengan mengaku sebagai pelaku yang sebenarnya. Ternyata Taijung memilih menyerahkan diri daripada bekerja sama dengan si psikopat Samidi. Padahal udah susah-susah kabur. Ilguk pun langsung memerintahkan anggotanya untuk menahan Taijung. Sementara Pak No dinyatakan tidak bersalah sehingga akhirnya dibebaskan. Di sisi lain, NB sedang merindukan momen kebersamaan dengan ayahnya, sehingga dia menonton ulang vlog masa kecilnya yang dibuat oleh Pak No. Saat itulah Pak No pulang, tapi NB justru marah karena sang ayah membuat keputusan yang bisa membuatnya hidup sendirian lagi. Sementara itu, si detektif bangke mendapat telepon dari Samidi yang mengabarkan kalau dia akan datang ke kantor polisi. Tujuannya tentu saja untuk menemui Taijung. Begitu sampai, Samidi pun langsung ngamuk karena Taijung telah mengacaukan rencananya untuk menghilangkan nyawa Pak No. Tapi Taijung tidak peduli karena dia hanya ingin tahu siapa sebenarnya Samidi dan apa alasan dia melakukan semua ini. Namun, melihat bagaimana Samidi tantrum, kini Taijung menganggap Samidi hanyalah bocah kesepian yang suka bermain api. Mendengar itu, Samidi pun membiarkan Taijung menggali kuburannya sendiri. Dan begitu keluar, dia langsung menelepon kepala penjara. Samidi ingin Taijung dihabisi saat di penjara nanti bagaimanapun caranya. 그냥 바로 죽이죠. 돌아오는 날 그냥 바로 처리하세요. 예, 알겠습니다. Keesokan harinya, Pak Yang datang ke kantor polisi untuk menjemput Taijung. Awalnya Ilguk tidak setuju karena dia masih ingin menginterogasi Taijung. Akan tetapi, surat sudah turun, jadi dia terpaksa membiarkan Pak Yang membawa Taijung. Saat di mobil, Pak Yang sempat bertanya kenapa Taijung menitipkan semua bukti kejahatan Panjul kepadanya. Taijung lalu menjawab kalau dia percaya dengan Pak Yang, karena Pak Yang bahkan tidak sanggup membuang tanaman yang layu, apalagi barang bukti. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di rest area karena sopirnya kebelet kencing. Tak disangka, Pak Yang memanfaatkan itu untuk mengambil alih mobil dan membawa Taijung kabur. Mereka lalu berhenti di daerah sepi, kemudian Taijung dilepaskan. Pak Yang juga bilang bahwa di ujung terowongan sudah ada mobil van yang menunggu Taijung. Dia hanya mampu membantu sampai di situ saja karena posisinya hanyalah sipir penjara. 다음번엔 교도소 말고 다른 곳에 만납시다. Rupanya, Pak Yang yakin untuk membantu Taijung setelah dia tak sengaja mendengar kepala sipir berbuat korup. Dan begitu Pak Yang pergi, Taijung langsung mengikuti instruksinya. Ternyata, mobil van yang dimaksud adalah mobilnya Pak No. Mereka pun segera tancap gas untuk menyusun rencana membalas Samidi. 어이 타락범. 집에 가자. Sementara itu, Pak Yang kembali ke penjara dan langsung menemui atasannya. Siapa sangka Pak Yang berani memberi si kepala jamet sebuah bogem mentah. 징계? 감찰관? 내가 이미 불렀어. 이팔 고개벌이 살아있어 돈을 못 받게 됐네? 왜 이렇게... 입담으로. Kembali ke Taijung yang kini membawa NB dan Pak No ke gudang di dekat rumah lamanya. Mengingat rumah Pak No sudah tidak aman karena Samidi memasang banyak kamera tersembunyi. Disitulah mereka mulai mengatur strategi karena waktu semakin sempit. Di sisi lain, Samidi sibuk mempersiapkan pelelangan karyanya yang ke-100. Lalu dia mendapat laporan dari kepala sipir bahwa Park Taijung ditemukan COD sama malaikat maut. Ternyata, dia mengatakan itu karena diancam oleh Pak Yang. Namun Samidi tidak bodoh. Dia tahu Taijung bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Maka dia memerintahkan kepala pelayan untuk menyambut tamu istimewanya besok.
Sementara di kantor kepala sipir, Pak Yang menahan sang atasan sambil mencari bukti perbuatan korupnya. Akan tetapi malah dia sendiri yang diciduk dengan tuduhan suap. Tentu saja si kepala sipir lebih licik dari perkiraannya. 무슨 짓을 한 거야? 씨. Keesokan harinya, pelelangan karya ke-100 dari seniman Arleli akhirnya dibuka. Harga dimulai dari 6,1 miliar won dan terus naik hingga tembus angka 10 miliar dari tamu anonim yang berada di lantai atas. Alhasil, niat Siti untuk membeli karya tuan mudanya pun gagal. 직접 100번째 작품을 낙찰 전략에 아를리 작가님 Tapi Samidi lebih penasaran dengan si tamu anonim dan langsung mendatanginya. Dia sampai membatalkan rencana memperkenalkan diri sebagai sang seniman misterius. Dan ternyata tamu tersebut adalah Panjul yang masih selamat setelah mendapat perawatan. Dia juga sempat didatangi oleh Taejung di rumah sakit. Taejung memberinya kesempatan hidup asal dia mau melakukan perintahnya. 내가 그냥 뒤질 줄 알았지, 씨발로마. 이런 시간부로 안녕한 씨를 살인 및 살인 방조. Perintah Taejung adalah melaporkan Samidi sehingga polisi langsung meringkusnya hari itu juga. Apakah segampang itu? Tentu saja tidak. Samidi bahkan bilang ke Siti untuk tidak mengkhawatirkannya sebab dia akan segera mengatasi semuanya. Sedangkan Taejung sendiri sadar kalau Samidi akan segera bebas. Walaupun bukti yang diberikan Panjul sangat lengkap, tapi permainan Samidi pasti tidak sesederhana itu. Apalagi dia punya jaringan dengan orang-orang yang berkuasa. Oleh karena itu, Taejung memutuskan untuk segera bergerak selagi Samidi masih di penjara. Di tempat lain, NB memantau pergerakan mencurigakan dari Siti dan Lingling si pembunuh bayaran, yang mana saat ini Siti memerintahkan Lingling untuk mengurus Samidi selagi dirinya menyelesaikan urusan karya seni. Namun salah satu truk yang akan mengembalikan patung ke rumah Samidi tiba-tiba dihadang oleh sahabatnya Taejung. Ternyata itu adalah rencana Taejung yang gacor. Kini dia menyamar sebagai sopir truk dan berpura-pura menjadi bagian dari rombongan. Dia lalu menyuruh NB pulang karena NB harus selalu berada di dekat Pak No, sebab Samidi bisa melakukan apapun yang di luar Nurul. 혼자 가도 괜찮아? 너 빨리 아저씨한테 가. 알았어 조심해 Di sisi lain, Samidi akhirnya dibawa ke ruang tahanan. Namun, belum ada 1 jam dia dikurung. Tiba-tiba, kantor polisi diserang oleh sekelompok orang misterius. Para polisi dibantai secara keji, termasuk Ilguk yang akhirnya memohon perlindungan kepada Samidi. Namun tiba-tiba... Ternyata, pemimpin penyerangan itu adalah Doksu. Dia dijanjikan akan bertemu Taejung asalkan membantu Samidi untuk bebas. Sementara itu, Pak No sedang mempersiapkan obat-obatan untuk berjaga-jaga jika Taejung terluka. Namun, saat itu dia mendengar mobil berhenti di depan rumah. Tapi ternyata yang datang bukan NB, melainkan Lingling. Beruntung tak lama NB pulang dan langsung masuk rumah. Sontak dia syok berat mendapati Lingling sedang menyerang ayahnya. Hingga akhirnya pergelutan brutal pun pecah. NB mencoba melawan tetapi kekuatan mereka jelas jauh berbeda. Lalu Pak No meminta NB kabur selagi dia menahan kakinya Lingling. Dengan terpaksa NB melarikan diri sedangkan Lingling lanjut menyiksa Pak No. Dan begitu dia keluar tiba-tiba... Usai menikam Lingling sampai roboh, NB pun langsung masuk kembali. Tetapi NB terlalu fokus pada ayahnya hingga tak menyadari kalau filmnya belum end. Di tempat lain, Samidi kini mampir ke rumah sakit untuk menghabisi Panjul dengan cara psikopat seperti biasa. Sementara itu, Taejung sudah tiba di rumah Samidi dan berhasil masuk ke area penyimpanan karya seni. Anehnya, begitu pekerja yang lain digiring keluar, dia malah seperti sengaja ditahan di ruangan itu. Namun Taejung tak ambil pusing dan segera pergi ke tempat Samidi biasa memantau para korbannya. Hingga tak berselang lama, Samidi menelepon. Begitu Taejung bilang kalau dia sudah berada di rumahnya, Samidi panik dan langsung pulang dengan kecepatan cahaya. Sayangnya, saat Taejung mencabut hard disk, tiba-tiba alarm berbunyi sehingga Taejung harus buru-buru pergi. Di tengah momen menegangkan itu, tak disangka si Jamet Doksu sudah menunggu Taejung di luar. Dia pun siap menghabisi Taejung bersama pasukan Samidi. Dan Taejung harus melawan mereka meskipun kalah jumlah. Oh my god!
Begitu Doksu tumbang, tak lama Samidi datang dan langsung menyerang Taejung. Lalu di sini Samidi berkata bahwa perjuangan Taejung sia-sia sebab hard disk yang diambil tidak menyimpan apapun, sedangkan data yang sebenarnya tersimpan dalam katana yang dimiliki Samidi. Bukan itu saja, ternyata Samidi sudah tahu Taejung akan ke rumahnya, bahkan sengaja membiarkan Taejung masuk ke ruang pribadinya. Lantas Taejung yang sudah habis kesabarannya pun hendak menyerang Samidi. Namun Ling Ling datang membawa NB, membuat Taejung terpaksa menahan diri dan menurunkan senjata. Setelah itu Samidi menyuruh Taejung membunuh Doksu, tapi karena Taejung tak kunjung bergerak, maka Samidi melakukan ini. Usai mencabut nyawa Doksu dengan cara barbar, Samidi lalu memperlihatkan karya ke-100-nya yang dibuat mirip NB. Dan tak lama setelah itu, pergelutan akhirnya pecah. Pertarungan Taejung dan Samidi berlangsung brutal hingga memasuki ruang yang dikelilingi layar monitor. Namun sesaat sebelum Taejung menyerang menggunakan katana, Samidi memperlihatkan video saat adik Taejung dibunuh. Sontak emosi Taejung meledak, dia pun tanpa ragu langsung membalaskan dendamnya terhadap Samidi. Tetapi Taejung hanya menusuk bagian yang tidak fatal. Dia ingin melihat Samidi tersiksa seperti bagaimana dia memperlakukan para korbannya. Alhasil, Samidi berkali-kali meminta Taejung menghabisinya. Sampai akhirnya Taejung melakukan ini. Dan akhirnya sang pangeran kegelapan kini tak berdaya di tangan seorang kurir Shopee Food. Taejung pun segera keluar membawa flash disk berisi bukti-bukti kejahatan Samidi. Dan tempat itu kemudian dilahap api beserta seluruh karya kebanggaannya si psikopat Samidi. Seminggu kemudian semua kejahatan Samidi akhirnya viral. Namun Samidi dinyatakan modiar saat terjadi kebakaran di rumahnya. Sementara Pak No masih bisa diselamatkan meskipun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di sisi lain, Taejung juga menjalani sidang ulang dan dinyatakan bebas dari hukuman. Setelah itu, dia mengunjungi rumah duka untuk melapor ke ibu dan adiknya bahwa dendamnya telah terbalaskan. Enam bulan berlalu, Taejung akhirnya membuka kafe di halaman rumahnya yang penuh tanaman. Ketiga sahabatnya pun masih setia menemaninya. Tapi kalau dulu dia dibantu pacarnya, sekarang dia dibantu NB dan Pak No yang sudah pulih. Di sini, NB masih menyimpan perasaannya tetapi memilih diam. Pak Yang juga datang membawa tanaman sesuai janji bahwa mereka akan bertemu lagi tapi bukan di penjara. Seolah memberitahu kalau masih ada aparat yang jujur seperti dirinya. Meskipun kalau di Konoha 1:1000. Lalu setelah kafe dibuka, tempat itu langsung ramai. Mereka kini menikmati hari-hari baru meski luka lama tetap akan menjadi bagian dari mereka. Dan series pun akhirnya tamat.